Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikomang Ari Widiantari, peserta PPG tahun 2020, kelas 34. Hari ini akan mempresentasikan perangkat pembelajaran. Adapun perangkat pembelajaran terdiri dari 1. Prota, program tahunan. 2. Promes, program semester. 3. Silabus. 4. RPP. 5. Bahan ajar. 6. LKPD. 7. Media. 8. Penilaian. Program tahunan merupakan program umum setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang dikembangkan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan, yakni menetapkan jumlah waktu yang tersedia untuk setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah jam pelajaran sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku serta keluasan materi yang harus dikuasai oleh siswa. Berikut ini adalah contoh program tahunan pada Satdik SD Negeri 9 Seraya. Selanjutnya, program semester. Dalam program pendidikan semester dipakai satuan waktu terkecil, yaitu satuan semester untuk menyatakan lamanya satu program pendidikan yang berisikan garis-garis mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam semester tersebut diarahkan untuk menjawab minggu keberapa atau kapan pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar itu dilakukan, yaitu tentang bulan, pokok bahasan yang hendak disampaikan, waktu yang direncanakan, dan keterangan-keterangan. Ini adalah contoh program semester pada Satdik SD Negeri 9 Seraya. Selanjutnya, silabus. Silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Komponen silabus terdapat dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. Adapun komponen silabus yaitu 1. Identitas mata pelajaran. 2. Identitas sekolah. Ketiga, kompetensi inti. Keempat, kompetensi dasar. Kelima, tema. Keenam, materi pokok. Ketujuh, kegiatan pembelajaran. Kedelapan, penilaian. Kesembilan, alokasi waktu. Kesepuluh, sumber belajar. Ini adalah contoh silabus pada Satdik SD Negeri 9 Seraya pada mata pelajaran Pendidikan Agama Hindu kelas 2 semester 1. Landasan hukum RPP yaitu 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses. Kedua, Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014 tentang pembelajaran pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Pengertian RPP. RPP Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Dikembangkan berdasarkan silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran dan penilaian peserta didik dalam capai kompetensi dasar. Komponen RPP mencakup 1. Identitas sekolah, 2. Alokasi waktu, 3. KI, KID, indikator pencapaian kompetensi, 4. Tujuan pembelajaran, 5. Materi pembelajaran, 6. Pendekatan model dan metode, 7. Media, alat, bahan, dan sumber belajar, 8. Langkah-langkah pembelajaran, 9. Penilaian pembelajaran. Contoh rencana pelaksanaan pembelajaran daring sudah disertai di bawah ini. Ya, selanjutnya bahan ajar. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Bahan ajar merupakan informasi, alat, dan teks yang diperlukan guru untuk perencanaan dan penelaah implementasi pembelajaran. Beberapa hal yang harus dikembangkan dalam bahan ajar ini adalah kompetensi materi pembelajaran, model pembelajaran, media pembelajaran, dan lembar kerja peserta didik. Ya, sebelumnya akan dijelaskan di bawah ini analisis pengembangan bahan ajar. Ya, selanjutnya baru bahan ajar pada materi ATMA.
Lanjut LKPD. LKPD atau lembar kerja peserta didik merupakan lembar petunjuk dan langkah-langkah tugas yang harus diselesaikan oleh peserta didik dalam proses pembelajaran, baik secara kelompok maupun perorangan. LKPD sendiri sebagai sarana untuk mempermudah terbentuknya interaksi antara guru dan peserta didik dalam meningkatkan aktivitas pembelajaran. Ya, ini contoh LKPD. Media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan si belajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar yang disengaja dan bertujuan terkendali. Ya, contoh media pembelajaran. Penilaian. Penilaian dalam pendidikan adalah proses pengumpulan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik, mencakup penilaian autentik, penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian nasional, dan ujian sekolah atau madrasah. Contoh telaah penilaian ke-13. Ya, di bawahnya adalah penyusunan soal hot kartus soal. Selanjutnya, jurnal penilaian sikap spiritual oleh guru agama Hindu. Dan jurnal penilaian sikap sosial oleh guru agama. Kemudian model kisi-kisi tes tertulis bentuk pilihan ganda. Ya. Selanjutnya rubrik penilaian kinerja. Ya, contoh penilaian kinerja. Rubrik penilaian proyek. Demikianlah presentasi saya mengenai perangkat pembelajaran. Saya akhiri dengan mengucapkan Om Santi 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 Om. Haro Bisliu.